Ada berita penting kepada seluruh pemilik KTP dan KIS BPJS Kesehatan akan mendapatkan bantuan sosial di tahun 2025. Dan berikut ini adalah ciri-ciri pemilik KTP dan KIS BPJS Kesehatan yang akan mendapatkan bantuan sosial di tahun 2025. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan kabar bansos, informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah. Dan di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi kabar gembira kepada pemilik KTP dan KIS BPJS Kesehatan dengan ciri-ciri sebagai berikut akan mendapatkan bantuan sosial di tahun 2025. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami terkait pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Alhamdulillah, pemerintah akan memberikan kembali bantuan sosial di tahun 2025. Dan berikut ini adalah beberapa bantuan sosial yang siap disalurkan di tahun 2025 dan beberapa persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial di tahun 2025. Dan berikut ini adalah persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial di tahun 2025. Untuk yang pertama, berasal dari keluarga tidak mampu. Yang kedua, tercatat dalam desil terbawah data kemiskinan. Yang ketiga, tidak menerima gaji minimal UMR sebagai pegawai aktif atau pensiunan. Yang keempat, terdaftar dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial atau 6NG. Kemudian bukan pendamping sosial dalam program-program bantuan tertentu. Kemudian terakhir, memiliki NIK KTP, kartu keluarga yang valid yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Dan berikut ini adalah cara mendaftar bantuan sosial di tahun 2025. Teman-teman bisa langsung mengunjungi kepala desa atau lurah di wilayah setempat dengan membawa kartu tanda penduduk KTP dan kartu keluarga atau KK. Kepala desa atau lurah akan mengirimkan data pendaftaran Anda ke bupati atau wali kota melalui camat dengan melalui proses musyawarah desa atau musdes atau musyawarah kelurahan atau muskel. Kemudian data yang telah diverifikasi dan divalidasi akan dimasukkan ke dalam sistem informasi kesejahteraan sosial oleh operator desa atau kecamatan. Yang kelima, data yang sudah diinput ke dalam SIX akan diproses oleh Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi laporan kepada bupati atau wali kota. Bupati atau wali kota akan mengumumkan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri Sosial untuk disahkan. Dan berikut ini adalah besaran bantuan sosial yang akan diterima oleh teman-teman semuanya jika memenuhi syarat sebagai penerima bantuan di tahun 2025. Yang pertama, untuk kategori balita usia 0 sampai dengan 6 tahun akan mendapatkan bantuan totalnya Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 setiap 3 bulan. Untuk yang kedua, kategori ibu hamil dan menyusui atau nifas mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 setiap 3 bulan. Yang ketiga, kategori siswa jenjang sekolah dasar atau SD mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 setiap 3 bulan. Yang keempat, kategori siswa jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dengan bantuan sebesar Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 setiap 3 bulan. Kemudian kategori siswa jenjang sekolah menengah atas atau SMA akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2 juta per tahun atau Rp500.000 setiap 3 bulan. Kemudian kategori lansia berusia 60 tahun ke atas akan mendapatkan bantuan totalnya Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap 3 bulan.
Kemudian yang ketujuh, kategori penyandang disabilitas berat mendapatkan bantuan dengan total Rp2.400.000 per tahun atau Rp500.000 setiap 3 bulan. Jadi untuk para bantuan ini dibatasi ya, satu keluarga bisa sampai 4 orang yang bisa mendapatkan bantuan-bantuan tadi. Selain bantuan tadi, teman-teman juga bisa mendapatkan bantuan BPNT atau bantuan pangan non tunai yang bisa dibeli untuk kebutuhan sembako atau bahan pokok, yaitu sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 setiap bulannya. Selain bantuan PKH maupun BPNT, teman-teman juga bisa mendapatkan bantuan BPJS Kesehatan atau KIS PBIJK. Jadi jika teman-teman mendaftar bantuan KIS PBIJK, maka teman-teman tidak usah membayar iuran BPJS Kesehatan. Jadi pemerintah yang akan membayar atau menanggung iuran BPJS Kesehatan teman-teman semuanya. Apabila teman-teman nanti sakit, masuk ke rumah sakit, maka biayanya akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi untuk besaran iuran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau KIS BPJS Kesehatan PBIJK adalah Rp42.000 per orang per bulannya. Jadi iuran ini diberikan atau dibayarkan oleh pemerintah pusat dan ini langsung diberikan kepada rumah sakit atau fasilitas kesehatan tempat penerima terdaftar. Jadi penerima tidak perlu mengurus administrasi apapun. Jadi bentuk PBIJK tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang. Manfaatnya yang diberikan adalah berupa akses kesehatan layanan. Seperti teman-teman jika masuk ke rumah sakit maka akan dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman juga bisa mendaftar secara online ya untuk bantuan PKH, BPNT, dan KIS BPJS Kesehatan. Caranya adalah unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store. Lakukan registrasi untuk membuat akun baru dan lengkapi informasi pribadi Anda. Setelah pendaftaran selesai, Anda akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Pilih opsi daftar usulan. Selanjutnya pilih tambahan usulan dan isi data pribadi Anda serta pilih jenis bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan KIS BPJS Kesehatan. Setelah Anda menyelesaikan proses pendaftaran, Anda hanya perlu menunggu proses verifikasi dan validasi yang akan dilakukan oleh pihak berwenang yaitu Kementerian Sosial. Dan berikut ini adalah cara pengecekan apakah teman-teman mendapatkan bantuan sosial di tahun 2025 atau tidak. Teman-teman tinggal masuk di Google Chrome, teman-teman cari Cek Bansos Kemensos ya. Cari aja di situ. Kemudian diklik ya, nanti akan muncul pencarian data penerima manfaat bansos. Teman-teman tinggal klik wilayah teman-teman. Misalkan di sini ada Jawa Tengah untuk Kabupaten Banjarnegara. Kemudian Kecamatan Banjarnegara, Desa Karangtengah, kemudian nama lengkap sesuai KTP, kemudian masukkan kode KAPTA. Jadi teman-teman di sini tinggal masukkan sesuai daerah teman-teman ya. Di sini ada kabupaten, kemudian kecamatan, desa, dan nama teman-teman semuanya, nama lengkap sesuai dengan KTP. Selanjutnya klik cari data. Setelah diklik nanti akan muncul seperti ini untuk wilayah Jawa Tengah, Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kelurahan Karangtengah atas nama Siti Aisyah. Di sini ada beberapa bantuan yang ia dapat. Untuk bantuan yang pertama adalah bantuan BPNT, dia mendapatkan bantuan BPNT. Kemudian ada bantuan PKH. Di sini teman-teman bisa lihat ya, bantuan PKH juga dia mendapatkan bantuan PKH. Kemudian dia juga mendapatkan PBIJK atau KIS BPJS Kesehatan. Di sini terlihat untuk KIS BPJS Kesehatan dia mendapatkan ya di sini untuk PBIJK. Di sini terlihatnya PBIJK yaitu KIS BPJS Kesehatan. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.